kembali lagi bersama saya Rudy Abeng di channel Rudy Abeng 76. Jadi di episode Ngobrol podcast santuy kali ini yang pertama untuk pembukaan kita sudah ada bintang tamu di sini, Kak Nur Elsa. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Sebelumnya nih, tahu nggak kalau kita nanya kabar itu lebih berharga loh sekarang? Iya, benar banget. Iya kan, nggak lucu kalau misalnya kita nanya kabar, gimana kabarnya? Gitu kan bisa kita tahu. Kalau misalnya kita nggak nanya kabar, ya nggak lucu aja gitu. Misalnya tiba-tiba kita nanya kabar, gimana kabarnya? Saya positif. Kan nggak lucu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kak Elsa ini adalah salah satu dari sekian banyak aktivis pemuda yang ada di Pulang Pisau, dan sekaligus beliau ini adalah ketua dari KP3 ya. KP3 itu apa, organisasi atau? Organisasi sih Kak, kumpulan pemuda Pulang Pisau. Jadi kita singkat dengan KP3. Oke, KP3. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan podcast kita kali ini. Siap. Yang lagi rame-rame sekarang ngomongin soal COVID-19. At least itu udah lama dong. Udah kalau nggak salah 1,5 tahun yang lalu. Teman, kalau kita membahas lagi soal itu, kayaknya kita udah ketinggalan zaman. Oke, kita skip. Jadi pembahasannya ini COVID-19, vaksin, PPKM. Nah, gimana tanggapan Anda tentang vaksin khususnya di Pulang Pisau? Seperti yang kita lihat, tidak hanya di Pulang Pisau saja yang melakukan pemerintah yang melakukan kebijakan mengenai vaksin, namun juga di seluruh Indonesia, karena wilayah kita adalah wilayah Pulang Pisau. Mungkin dari pemerintah, cara penanggulangan vaksin itu adalah salah satu cara untuk mencegah COVID-19 ini. Oke. Gini loh, sebenarnya bukan lebih ke mencegah sih. Maksudnya gini, tepatnya vaksin itu kan disuntikan kan ke badan kita. Jadi itu sebagai antibody atau menambah sistem iya, kekebalan tubuh kita dari COVID-19, terlepas dari hal-hal lain, contohnya semacam kepercayaan kita atau yang lain-lain. Nah, lalu gimana? Sudah divaksin atau belum? Alhamdulillah belum. Belum? Kenapa? Kenapa belum divaksin? Karena menurut saya, karena saya lebih menjaga diri, terus menjaga jarak, tidak terlalu melakukan aktivitas di luar rumah, karena saya tahu kestabilan tubuh saya. Jadi saya lebih memilih untuk tidak divaksin. Karena kan dilihat divaksin itu kan dilihat dari kekebalan tubuh seseorang. Nah, apabila kita tahu tentang diri kita seperti apa untuk tingkat kekebalan tubuhnya, jadi saya merasa bukan tidak perlu untuk divaksin untuk saat ini, karena saya mencoba untuk tidak keluar rumah, terus saya selalu menggunakan masker sesuai dengan prokes. Jadi untuk saat ini saya tidak melaksanakan vaksin. Oke, jadi gini, kalau soal prokes, menjaga diri, itu kan semua orang melakukan hal tersebut. Nah, atau gini deh, kita tidak kita kesampingkan dulu orang ini menjaga atau tidak. Vaksin kan wajib. Lalu gimana? Soal ini, vaksin diwajibkan, gratis. Kenapa tidak divaksin? Kenapa belum mau divaksin? Karena kita melihat kemarin ada vaksin ya di beberapa kecamatan. Nah, berhubung saya juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya tidak bisa mengikuti vaksin itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin, menurut kacamata saya nih ya pribadi, sehabis divaksin itu kan banyak isu-isu yang beredar. Ada yang habis divaksin meninggal, ada yang habis divaksin makin sakit. Itu sih kalau menurut pandangan saya, dari kacamata saya,
tergantung bawaan tubuh. Maksudnya bawaan tubuh gimana? Yang lebih umumnya dah. Orang tahu kalau misalnya kita mau divaksin, udah siap-siap. Mental dalam bukan pola pikir, apa ya? Bawaan awak mana mindset itu berpengaruh. Kayak misalnya kita takut kayak gini-gini, itu juga berpengaruh sih sebenarnya. Menurut saya ya, buat teman-teman, kita berbicara di sini berdasarkan freedom of speech dengan freedom of opinion. Jadi berdasarkan kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Jadi tidak ada orang di balik kami, cuma ada Wata Cafe di sini. Promosi sedikit. Kita disponsori oleh Wata Cafe dan untuk lokasinya. Oke, jadi itu untuk vaksin ya. Nah, gimana dari sudut pandang kakak nih sebagai salah satu aktivis pemuda tentang orang-orang yang mau divaksin dan tidak mau divaksin? Apa tanggapan? Itu sih kembali ke diri kita lagi ya. Yang mau divaksin silahkan, yang tidak mau mungkin setiap orang kan punya caranya sendiri untuk menjaga dirinya gitu kan. Sebenarnya mau dia divaksin atau enggak, seperti yang kakak lontarkan tadi, ada yang meninggal segala macam gitu kan, akibat dari divaksin tadi. Nah, di situ kan kita bisa melihat bahwa vaksin itu tidak semata-mata untuk mencegah COVID ini, tapi intinya adalah dari diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan gitu. Sedangkan vaksin ini adalah salah satu cara untuk membuat kekebalan tubuh kita itu mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi gitu. Berarti lebih ke personality orang tersebut ya. Tapi tetap aja sih pemerintah mewajibkan untuk divaksin. Sekarang gini deh, yang kita dengar, anak-anak yang mau masuk sekolah orang tuanya harus divaksin. Nah, menarik untuk dibahas. Gimana itu tanggapan? Menurut saya pribadi ya, yang sekolah kan anaknya, bukan orang tuanya dong. Kenapa anaknya gini ya, logikanya gini, siapapun bisa menyebarkan COVID dan siapapun bisa terkena, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, juga orang tua gitu. Akan tetapi kenapa pemerintah lebih menunjukkan vaksin itu untuk anak yang baru masuk sekolah, jika tidak melakukan vaksin orang tuanya tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, sedangkan yang sekolah kan anaknya kan kita anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Lalu jika hanya orang tuanya tidak melakukan vaksin, lalu anaknya tidak diperbolehkan, itu seperti apa nantinya generasi penerus kita? Apakah hanya karena vaksin kita tidak diperbolehkan? Bukan tidak diperbolehkan sih, maksudnya mungkin kalau misalnya yang lain orang tuanya sudah divaksin kan ada yang sekolah itu masuk di sekolah. Jadi yang orang tuanya belum divaksin, muridnya ini belajar di rumah, tetap pembelajaran daring. Nah, tapi kalau menurut saya itu logikanya gini, orang tuanya belum divaksin, muridnya tidak boleh masuk ke sekolah. Nah, mungkin seperti ini, ruang lingkup anak yang sekolah tersebut itu kan di rumah. Nah, orang tuanya ini kan otomatis yang bepergian kemana-mana, ke pasar dan lain-lain, mungkin dalam tanda kutip mungkin ya, membawa virus ke rumah, lalu menambahkan klaster yang mungkin juga ini ya. Kalau misalnya ya semoga tidak. Maksudnya kalau anak tersebut sampai terpapar atau terkontaminasi dari virus tersebut lalu dibawa ke sekolah, makanya orang tuanya harus divaksin dulu supaya ada upaya meminimalisir virus COVID-19 itu tadi menular ke anaknya dan ke teman-temannya di sekolah. Itu mungkin harusnya kan orang tuanya kan sudah tahu dia sedang berada di luar rumah. Nah, kan kita sudah tahu nih tata cara menjaga. Ketika kita sudah masuk ke rumah, kita cuci tangan segala macam. Nah, di situ kan kita sudah melakukannya gitu. Jadi kemungkinan kecil itu tidak akan tertular jika orang tuanya sudah menyesuaikan dengan protokol kesehatan gitu kan, sudah sudah melakukan penjagaan gitu kan. Dia tahu
jika dia melakukan beradaptasi dengan orang lain ketika dia berada di rumah, jelas dia akan melakukan cuci tangan. Iya. Make sense sih, masuk akal. Cuman mungkin kita positive thinking aja. Mungkin pemerintah ini mau agar lebih ketat lagi untuk makin adanya pressure tentang penyebaran COVID-19 mungkin ya. Tapi ya kita doakan aja yang terbaik untuk pemerintah untuk melawan COVID-19 ini agar kita terlepas dari pandemi dan yang lain-lainnya. Nah, oke. Itu tadi tentang vaksin. Lalu mungkin hal ini juga menarik untuk dibahas. PPKM gimana? Ini terlepas dari PPKM di Pulau Jawa dan Bali ya. Itu ya kita tahu lah isu-isu yang beredar, berita-berita dan mungkin berbagai case tentang aparat-aparat. Kita tidak membahas itu karena bukan kapasitas kita juga. Kita terfokus ke Pulang Pisau. Bagaimana nih tentang PPKM? Mungkin dari kakak mungkin memberikan pandangan dulu tentang PPKM di Pulang Pisau gitu. Menurut saya ya, kan saya juga kurang tahu mengapa pemerintah melakukan PPKM, mungkin karena kita masuk ke zona oranye. Nah, di situ kan dari kebijakan pemerintah khususnya di tembusan kota bahwa di situ menghimbau yang berzona merah dan juga oranye itu dilakukan PPKM. Nah, kalau menurut saya sih jika ingin melakukan PPKM tujuannya gitu. Karena yang kita lihat dari pihak pemerintah untuk kebijakan edaran itu ada yang masih banyak belum mengetahui apa saja sih yang ada di dalam surat edaran itu. Iya sih, nah maaf saya potong. Iya sih, menurut saya di situ kurang ya. Maksudnya menurut saya itu kayak seperti kurangnya sosialisasi langsung pada pelaku yang terdampak, yang kita bilang terdampak sekarang ya untuk PPKM itu, maksudnya kurangnya diberikan sosialisasi tentang pemahaman yang sepaham-pahamnya terhadap ya kita menyorotinya ke ini ya, dampak ekonomi, contohnya kayak pedagang, warung-warung gitu kan. Ya itu sih mungkin. Silakan dilanjutkan kalau ada lagi.